wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegas Impian Pravita Noviardana sebagai koordinator asisten untuk modul 9 spektrometer. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan untuk modul 9. Alat yang pertama adalah lampu. Praktikan akan mendapatkan lampu yang berbeda-beda sesuai dengan gadgetnya masing-masing. Pada kesempatan ini, kita akan mencoba lampu helium. Bagaimana praktikan dapat mengetahui nama lampu tersebut? Kita dapat melihat nama lampu tersebut pada label yang berwarna silver yang tertera di atas lampu. Setiap lampu akan menghasilkan warna yang berbeda-beda, bergantung dengan kandungan atom yang berada di lampu tersebut. Ada 3 jenis lampu yang digunakan pada percobaan ini. Lampu pertama helium, lampu kedua hidrogen, dan lampu ketiga merkuri. Lampu hidrogen memiliki warna yang cukup lengkap jika dibandingkan warna helium atau merkuri. Setiap lampu akan dapat dibiaskan menjadi warna-warna yang berbeda. Alat selanjutnya yaitu spektrometer. Spektrometer memiliki beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu kolimator. Kolimator memiliki celah yang sempit yang bertujuan untuk memfokuskan berkas cahaya yang diterima dari lampu. Jika kita menggunakan kolimator dengan celah yang lebar, maka cahaya yang masuk tidak hanya dari lampu, tapi juga dimungkinkan dari ruangan yang kita tempati. Bagian yang kedua adalah meja prisma, yaitu tempat kita untuk meletakkan prisma ketika ingin melakukan pengukuran. Meja prisma dapat diputar-putar sesuai dengan kebutuhan. Bagian selanjutnya yaitu teleskop. Teleskop kita gunakan untuk menangkap berkas cahaya yang telah diluruskan oleh kolimator, kemudian dibiaskan oleh prisma, dan akhirnya dapat dilihat melalui teleskop. Untuk mendapatkan cahaya yang cukup baik, maka kita perlu mengukur fokus baik dari kolimator maupun fokus dari teleskop, agar berkas cahaya yang dapat diterima akan jadi lebih jelas. Spektrometer juga memiliki pengukuran sudut dalam satuan derajat pada skala utama spektrometer. Kemudian spektrometer juga memiliki sudut nonius dengan satuan menit yang berada di bagian bawah. Ketika kita menggerakkan teropong atau teleskop, maka sudut noniusnya akan berpindah-pindah. Kemudian cara menghitung sudut yang dihasilkan ketika kita menggerakkan teleskop, maka dapat kita lakukan seperti halnya kita mengukur menggunakan jangka sorong atau mikrometer strobe. Perlu diperhatikan bahwa terdapat 2 skala nonius yang ada di sisi spektrometer, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Kita dapat menggunakan sisi tersebut asalkan kita konsisten terhadap sisi yang kita gunakan pada awal pengukuran. Alat ketiga yang tidak kalah penting yaitu prisma. Di sini kita mendapatkan prisma yang sudah terbungkus oleh tisu. Gunanya apa? Agar permukaan prisma yang cukup bening, yang sangat bening ini tidak terkontaminasi oleh sidik jari kita ataupun debu yang ada di ruangan ini. Ketika memegang prisma, kita perlu berhati-hati agar kita tidak menyentuh bagian prisma yang berwarna bening, yaitu yang berada di bagian permukaan-permukaannya. Ketika memegang prisma, kita hanya perlu memegang bagian atas saja, atau bagian pinggir-pinggir prisma. Kita harus berhati-hati ketika ingin memegang prisma, agar prisma tidak jatuh dan pecah, karena prisma terbuat dari kaca. Karena pecahan kaca cukup berbahaya bagi praktikan karena tajam dan dapat menggores kulit. Ketika sudah melaksanakan praktikum, perlu diperhatikan kita harus mengembalikan prisma dalam keadaan semula, yaitu dengan dibungkus tisu. Alat selanjutnya yaitu sensor. Sensor digunakan untuk melihat skala yang ada di spektrometer agar lebih jelas. Selanjutnya kita akan melakukan setup percobaan. Setup percobaan kali ini kita akan susun jadi seperti ini yang bisa teman-teman lihat.
Yang pertama lampu, kemudian disejajarkan dengan kolimator, kemudian ada meja prisma, dan disejajarkan dengan teleskop. Ketika setup percobaan sudah selesai, baru kita colokan kabel untuk menyalakan lampu ke stop kontak yang berada di bawah meja. Jika sudah dicolokkan, maka kita dapat menyalakan lampu dengan menekan tombol switch on. Maka lampu akan menyala. Selanjutnya kita perlu mengatur fokus dari kolimator dan teleskop. Ketika sudah fokus, maka akan terlihat garis seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat di sana ada garis membentang yang berwarna hitam yang membentuk seperti tanda plus atau tanda cross. Nah, pada garis ini nantinya kita akan mencoba untuk menempatkan garis tersebut pada pinggiran warna yang kita amati saat ini, gitu. Yang kita lihat yaitu di sini ada hanya satu warna, yaitu warna biru. Di sini kita sudah memfokuskan garis yang berwarna hitam tadi di pinggir sebelah kanan, sehingga kita nanti akan mengukur titik acuan yang berada di kanan warna tersebut. Setelah kita melakukan penentuan titik acuan yaitu berada di kanan sinar berwarna biru tadi, kita akan menentukan T1 atau titik acuan ketika kita mengukur sudut pada spektrometer ini. Dapat teman-teman lihat di sini ada skala utama dan skala nonius. Nah, jika kita lihat di sini skala nonius berhimpit pada angka 0 di skala utama. Itu kita dapat tentukan bahwa skala utamanya yaitu 0 derajat. Kemudian ketika kita lihat lagi ada skala nonius yaitu angka 5 yang berhimpit dengan angka derajat skala utama. Itu kita dapat tuliskan maka 0 ditambah 5 menit busur atau 0 derajat ditambah 5/60 derajat, karena 1 menit busur yaitu adalah 1/60 derajat. Selanjutnya kita akan mencari T2, yaitu titik ketika cahaya dibiaskan melalui prisma. Ketika kita meletakkan prisma pada piringan prisma di spektrometer, maka cahaya yang tadi kita amati tidak bergerak lurus, melainkan sudah dibelokkan melalui prisma. Tugas kita sekarang yaitu mencari di mana letak membelokkan cahaya tersebut. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan mencoba memposisikan letak garis cahaya ketika melalui prisma. Dapat kita lihat di situ prisma sudah menghadap ke arah kamera, seperti itu. Di sini kita lihat bahwa cahaya itu akan bergerak melintasi bagian kanan prisma dan akan dibiaskan melalui sisi bagian kiri prisma, sehingga nanti kita akan menangkap cahaya tersebut dengan teleskop. Hasil yang diamati nantinya akan berupa pelangi atau cahaya-cahaya yang memiliki warna indah yang dapat dilihat pada teleskop. Hasilnya akan terlihat seperti ini. Berikut ini merupakan hasil yang telah kita dapatkan setelah menangkap pembiasan dari prisma. Cukup indah, bukan? Selanjutnya kita akan menentukan titik balik dari warna-warna tersebut, yaitu ketika kita menggerakkan prisma dan teleskop, maka cahaya akan bergerak mengikuti teleskop dan prisma. Tapi suatu ketika kita menggerakkan prisma ke kiri, maka cahaya tersebut akan seakan-akan dipantulkan atau berbalik arah ke arah sebaliknya, yaitu ke arah kanan. Mungkin bisa teman-teman lihat seperti ini. Prisma ini saya gerakan ke arah kiri terus-menerus, tapi yang teman-teman lihat di kamera, yaitu prismanya akan seakan-akan berbalik arah dilihat dengan cahayanya. Nah, ketika tepat seakan berbalik arah, kita hentikan di situ dan kita mulai untuk mengukur nilai T2. Seperti yang telah kita lakukan ketika menentukan T1, kita menempatkan ada garis benang berwarna hitam itu di bagian kanan.
Yang teman-teman lihat saat ini, yaitu garis benang tersebut berada di samping warna oranye sebelah kanan, dan berarti kita akan menentukan nilai T2 untuk warna oranye. Dan kemudian kita gerakkan teleskopnya untuk menentukan T2 warna-warna yang lain, yaitu ada warna hijau, biru, dan ungu. Untuk menentukan nilai T2, seperti halnya T1 tadi, kita tinggal melihat skala utama dan skala non-news yang ada di spektrometer. Dan ulangi percobaan tersebut untuk prisma yang lain maupun jenis lampu yang lain. Cukup mudah bukan untuk percobaan modul 9 ini? Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.